pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kami kita bisa ketemu lagi di Sabda Live hari ini, dan kami akan membawakan hari ini tentang lapar rohani dan juga cara-cara untuk makan Alkitab. Ya, saya tidak sendiri, tadi sudah dibilang sama moderator bahwa saya bersama dengan Andi akan membawakan materi ini. Jadi kita akan mulai saja. Iya. Judul hari ini adalah lapar rohani, cara-cara makan Alkitab. Ya, ini menu kita hari ini, overview kita. Jadi kita akan membahas apa itu lapar rohani, terus juga akan ada cara-cara makan Alkitab yang akan dibagi dua antara saya dengan Andi. Kemudian kita akan masuk kesimpulan, cukup simpel. Next, ya kita akan mulai dengan pertanyaan ini, apa itu lapar rohani? Lapar rohani kalau kita lihat dari dua ayat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dari dua ayat ini, Matius 5 ayat 6 itu adalah bagian dari khotbah di bukit yang berbicara tentang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dikenyangkan, akan dipuaskan. Kemudian Amos 8 ayat 11 berkata tentang bahwa Tuhan akan menimbulkan kelaparan di atas negeri itu, maksudnya di atas Israel itu. Tapi bukan kelaparan atas roti, melainkan kelaparan atas mendengarkan firman Tuhan. Nah, dari dua ayat itu kita bisa melihat bahwa lapar rohani adalah lapar yang dimunculkan oleh Roh Kudus yang mengingini kebenaran, yang mengingini firman Tuhan supaya itu bisa masuk ke dalam diri kita. Next, ya. Tapi di satu sisi kita juga ketika kita menjalani hidup Kristen kita bisa sesaat bisa bosan pada Alkitab. Biasanya ini satu hal yang itu kayak kalau grafis gitu ya, dia naik begitu kita jadi orang Kristen, tapi kemudian turun ketika kita masuk dalam disiplin rohani. Dan S. Whitney berkata bahwa disiplin without direction is drudgery. Jadi adalah pekerjaan yang membosankan, pekerjaan yang diulang-ulang tanpa mengerti tujuannya, dan itu ada satu yang tidak menimbulkan sukacita, tapi menimbulkan kebosanan dan juga akhirnya muak pada hal itu. Nah, next. Ya, lalu ketika kita mengetahui hal itu bahwa kita membutuhkan tujuan, yang menjadi pertanyaan adalah apa tujuan disiplin rohani? 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 mengajarkan kepada kita bahwa ketika itu Paulus berkata kepada Timotius untuk untuk hidup dalam kesalehan. Jadi dia mengatakan bahwa latihan-latihan badani itu terbatas, tetapi kesalehan, kehidupan yang dilatih dalam iman, dalam rohani, itu akan membawa tidak hanya untuk hidup saat ini, tapi juga akan hidup kepada hidup yang berikutnya. Itu adalah tujuan seorang Kristen yang sejati. Itulah yang diingini oleh roh yang ada dalam diri kita. Orang yang lapar rohani tanpa sadar, mungkin mereka roh itu mengingini bahwa mereka ingin menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dalam hal kematian, kebangkitannya, menjadi serupa dalam hikmatnya, menjadi serupa dengan cara hidup dan juga cara tuturnya. Mereka juga mengingini kesucian hidup. Seringkali bentrok dengan kehidupan yang dijalani sekarang gitu. Seringkali merasa kok aku hidup kayak gini, aku seorang Kristen, aku belajar firman Tuhan, tapi kenapa aku hidup kayak gini gitu. Kemudian juga berperilaku sesuai hikmat yang alkitabiah. Seringkali ini juga menjadi satu tanda bahwa seseorang mempunyai kelaparan rohani atau mempunyai hal yang diingini dalam hidupnya yang tidak bisa dicapai karena tidak memiliki asupan rohani yang cukup gitu. Next. Ya, lalu apa yang harus dilakukan? Jawabannya kita pasti sudah tahu gitu. Makan Alkitab Anda, beri makan rohani Anda. Kata makan di sini itu mengacu pada istilah Bible intake, satu istilah yang muncul dari disiplin rohani yang ditulis dalam buku Spiritual Disciplines for the Christian Life karya Donald S. Whitney. Next. Dalam buku ini beliau menuliskan ada 10 spiritual disiplin, tetapi yang kita bahas sekarang itu adalah Bible intake. Karena Bible intake ini adalah core dari semua disiplin-disiplin rohani yang berikutnya gitu. Jadi ini ada satu
disiplin rohani yang memasukkan Alkitab ke dalam diri kita, sehingga ketika kita melakukan disiplin rohani yang lainnya itu bisa lebih lancar, lebih kuat gitu, lebih berpengaruh gitu. Next. Iya, beliau juga mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menggantikan Bible intake, karena disiplin rohani yang ini membuat kita mengenal Tuhan, kita mengenal hukum-hukumnya, dan betapa kita sudah melanggar semuanya itu. Kemudian kita juga mengenal Yesus Kristus, seorang pengganti bagi kita yang tanpa cacat celah menjadi anak domba yang dikorbankan bagi kita. Kemudian setelah kita menjadi orang Kristen, kita juga mengenal jalan-jalan dan kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa hidup sesuai cara hidup yang diinginkan Dia, yang berkenan kepadanya, dan juga pada akhirnya kita bisa mengerti gitu apa yang menjadi sumber sukacita dan juga kepuasan yang sejati. Jadi Bible intake ini adalah satu disiplin rohani yang paling dasar dan yang paling menjadi fondasi bagi disiplin rohani yang lainnya. Next. Nah, seperti juga tubuh membutuhkan makanan yang bervariasi, demikian juga roh kita membutuhkan variasi disiplin rohani untuk pertumbuhannya. Ini berarti juga memberi kita bukan hanya sekedar fit, bukan hanya sekedar kenyang. Kalau kita pengen cari kenyang, kalau kita makan ya dalam hal makan, kita makan yang sebanyak-banyaknya untuk makanan yang junk food juga bisa kenyang gitu. Tapi kita pengen fit, tapi lebih dari itu kita pengen supaya kerohanian kita tuh menjadi strong gitu, menjadi kuat gitu. Kenapa? Karena kita juga ingin menolong orang yang lemah. Kita ingin berdampak. Kita ingin menjadi wakil atau duta Kristus di dunia ini. Next. Ya, saya akan membawakan 3 cara makan, yaitu dengar, baca, dan studi. Kemudian nanti Mas Andi akan membawakan 3 cara makan yang lainnya, yaitu menghafal, meditasi, dan aplikasi. Oke, kita akan masuk dalam cara makan yang pertama. Next. Ya, cara makan yang pertama adalah dengar. Cara makan ini biasanya dianggap sebagai yang paling mudah gitu. Tetapi kata Tuhan Yesus dalam Lukas 11 ayat 28, berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Next. Ya, cara makan yang satu ini juga unik gitu, karena kita bukan hanya tidak hanya pasif gitu ya, tidak hanya menerima saja, tetapi kita menyiapkan hati kita. 1 Tesalonika 2 ayat 13 itu mengatakan bahwa orang-orang di Tesalonika itu membuat Paulus bersyukur. Mengapa? Karena mereka menerima firman itu bukan dari firman manusia, bukan perkataan manusia, tetapi sebagai firman Tuhan yang hidup. Itu yang menjadi realitas kita, itu menjadi kesadaran kita bahwa apa yang kita dengar, baik itu recording Alkitab dibacakan maupun khotbah-khotbah yang Alkitabiah yang di recording, atau kita pergi ke gereja atau kita dengan seminar gitu, kita menyadari bahwa ini adalah firman Tuhan yang hidup. Ini firman Tuhan yang berkuasa, yang bisa mengubah hidup saya, memiliki kekuatan transformasi. Kemudian kita juga tahu di Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman tumbuh dari mendengarkan firman Kristus. Jadi orang yang memiliki iman, karunia iman, seringkali diberikan kepada mereka yang dengan setia membuka telinganya dan juga hatinya bagi firman Tuhan. Nah, tadi saya sudah bilang ada banyak cara untuk disiplin. Mendengarkan firman Tuhan di gereja, mendengarkan recordings, mendengarkan juga kita sendiri yang membaca, nanti juga akan ada di cara makan berikutnya. Dan yang lebih penting, seperti kita seperti kita makan 3 kali sehari, kita juga punya waktu untuk mendengarnya setiap hari. Itu yang makanan yang dibutuhkan oleh kerohanian kita. Gimana kita bisa mempunyai iman yang bertumbuh kalau kita tidak punya waktu untuk mendengarkannya setiap hari. Kemudian next kita masuk ke cara makan yang kedua, baca. Matius 4 ayat 4 berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kita punya Alkitab dan kita percaya bahwa ini adalah firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Next. Nah, Matius 19 ayat 4 dan Markus 12 ayat 10 dimulai dengan tidakkah kamu baca. Itu ada orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menjawabnya dengan kata ini, tidakkah kamu baca? Karena orang yang bertanya itu adalah orang Israel.
people of the book, orang yang mengaku sebagai umat Tuhan. Jadi Tuhan Yesus dalam ayat ini mengimplikasikan bahwa seharusnya orang yang mengaku sebagai umat Tuhan adalah orang yang dekat dengan firman-Nya. Orang yang membaca tidak hanya sekedar membaca satu bagian saja, tapi membaca dalam keseluruhannya. Kemudian Matius 4 ayat 4 tadi kita juga sudah singgung di depan, ini adalah nutrisi rohani. Nutrisi yang kita makan setiap hari, nutrisi yang kita butuhkan untuk kekuatan dan juga daya tahan kita. Bagaimana mungkin kita memiliki kekuatan, bagaimana mungkin kita memiliki kesehatan kalau kita tidak pernah memasukkan itu ke dalam diri kita. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 16 berkata bahwa setiap tulisan, atau di ayatnya dikatakan setiap kitab suci atau kitab-kitab itu yang dinapasi oleh Allah itu mendidik dalam kebenaran. Itu untuk membentuk kehidupan kita, tidak hanya sekedar baik, tetapi bagaimana kita memiliki kebenaran itu dalam diri kita. Nah, seperti orang yang makan untuk kekuatan tadi sudah saya bilang 3 kali sehari, kita nggak mungkin untuk makan sekali untuk 1 bulan misalnya. Kita nggak mungkin tarik nafas dalam-dalam untuk 1 minggu gitu. Jadi kita punya kebutuhan itu untuk setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari kita berhadapan dengan pencobaan, kita berhadapan dengan pilihan-pilihan, kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin membutuhkan kita. Gimana kita bisa menolong mereka kalau kita nggak punya kekuatan itu setiap hari. Jadi harus dilakukan setiap hari dan punya waktu yang khusus. Anda pasti punya waktu, karena kita pasti punya waktu untuk main game, nonton film, internetan, hangout. Sekarang mungkin nggak bisa, tapi hangout dengan cara yang lain. Nah, kalau kita pakai waktu-waktu itu untuk membaca Alkitab, kita memberi waktu kepada Roh Kudus untuk menyucikan kita. Yohanes 17 ayat 17 berkata bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran yang menyucikan kita. Kemudian jangan pakai waktu yang acak, karena seringkali saya juga melakukannya dulu. Ketika mau tidur atau sesempatnya waktu itu baru baca, waktu udah capek gitu. Terutama waktu mau menjelang tidur, karena itu sebagai pengantar tidur. Tapi sebenarnya ketika kita tidur, kita sebenarnya jarang berbuat dosa kan, jarang berhadapan dengan pilihan-pilihan kan. Jadi seharusnya atau mungkin lebih baik kita melakukan pembacaan atau mendengar atau disiplin yang lain itu pada pagi hari. Kemudian meditasikan setidaknya satu kata, frasa atau kalimat ketika kita membacanya. Ini mungkin akan lebih didalami lagi nanti waktu di bagiannya Mas Andi. Tetapi bagian ini juga ketika kita membaca dan kita merenungkan satu ayat, itu kita menjadikan ayat itu penting bagi kita. Kalau kita membaca hanya sekedar membaca dan tidak mengambil sesuatu dari dalamnya itu, kita tidak mungkin punya kekuatan atau kita membatasi firman itu untuk mentransformasi hidup kita. Next. Cara makan yang ketiga, studi. Ini lebih dalam ya. Jadi kalau tadi dengar itu bisa dibilang cukup mudah. Baca, hanya sekedar baca, dia memberi kita tuh satu pandangan yang luas. Tapi ini studi, kita mendalam di sini, kita menggali. Esra 7 ayat 10 berkata, Esra telah menetapkan hatinya. Pertama, untuk meneliti hukum Tuhan. Yang kedua, melakukannya. Ketiga, mengajarkan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturannya di Israel. Next. Ya, Jerry Bridges berkata bahwa reading gives us breath, but study gives us depth. Jadi itu kedalaman yang didapati dari mempelajari Alkitab, dari studi Alkitab. Kemudian kita juga mengakui ini juga bahwa seringkali kalau kita baca sepintas lalu, itu kita seakan-akan sudah mengerti isi firman Tuhan itu. Kalau misalnya kayak penabur gitu, atau tentang cerita Sakeus misalnya, atau cerita tentang apapun, kita seakan-akan udah tahu. Tapi kalau kita melakukan studi, akan ada aha moments yang Tuhan kasih kepada kita, dan itulah yang menjadi rema kita pada hari itu. Gitu. Next. Iya, kita tadi udah belajar dari Esra. Sekarang kita belajar dari Jemaat Berea, Kisah Rasul 17 ayat 11 sampai 12. Di situ dikatakan bahwa orang-orang di Berea itu lebih baik hatinya. Atau kata yang dipakai untuk baik hati itu bahasa Yunani adalah eugenes, itu juga berarti noble. Jadi orang-orang yang mau belajar Alkitab di balik itu dua sisi ya.
Di baliknya dia adalah orang yang merendahkan diri di depan Tuhan, tapi dia juga adalah orang yang terhormat karena dia tidak serta-merta memakan atau menerima begitu saja, tapi mereka membandingkan dengan kitab suci. Mereka belajar apakah yang dikata Paulus tuh benar apa enggak sih gitu. Bandingkan dengan apa? Dengan kitab suci. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak gerasa-gerusu, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mengambil keputusan berdasarkan penelitian, berdasarkan pendalaman gitu. Kemudian belajar dari prioritas Paulus sendiri dalam 2 Timotius 4 ayat 13, waktu dia minta kepada Timotius, bawakan kemari dari penjara, bawakan kemari jubah dan juga buku dan perkamen. Kalau kita studi Alkitab, kita bisa melihat bahwa jubah atau buku dan perkamen ini bukan hanya sekedar buku atau perkamen catatan, tapi juga itu bisa saja surat-surat atau mungkin bahkan kopi dari kitab suci sendiri gitu. Jadi kita melihat prioritas Paulus dalam penjara yang dingin, penjara yang tidak ada apa-apanya itu adalah pertama jubah itu untuk menghangatkan tubuhnya dia gitu. Tapi kemudian dia juga membutuhkan firman Tuhan untuk menghangatkan hatinya dia. Nah, kita mengerti bahwa semuanya ini itu penting gitu. Dalam hati kita tahu, dalam hati kita Tuhan aku butuh. Aku pengen bisa jadi kayak Paulus atau pengen ya kalau dalam bahasa kita sehari kita pengen serupa dengan Kristus. Tapi mengapa kita tidak melakukan semuanya ini? Next. Ya, R.C. Sproul berkata bahwa we fail in our study, our duty to study God's work because it is work. Kita menyadari bahwa dalam kepala kita itu kerja keras. It is, itu benar gitu. Tapi masalahnya bukan itu. Kita masalahnya bukan tidak punya passion. Kita masalahnya bukan tidak ingin atau karena pendalaman Alkitab itu membosankan. Tetapi pada dasarnya daging kita ini loh, kita sendiri itu udah lemah. Kita sendiri itu dikatakan di sini keras sekali. We are lazy. Kita tuh malas gitu ya. Ini gambarnya koala yang tidurnya belasan jam gitu, dia hanya turun untuk makan dan segala macam. Nah, itulah yang menjadi tantangan kita. Next. Ya, seringkali juga ada yang menjadi penghalang kita gitu. Kayak di dalam hati ini, Tuhan aku nggak ngerti gimana caranya. Aku nggak tahu cara untuk mendalami Alkitab. Aku nggak tahu dari mana mulainya. Itu seringkali yang menjadi masalah. Tetapi saya mau bilang kepada Anda bahwa insecurity itu bukan halangan. Sekarang sudah banyak orang, bahkan resources yang tersebar ada di internet. Kami juga Sabda juga mengadakan banyak pelatihan itu karena kami ingin orang itu bisa belajar Alkitab, bisa memakan Alkitab, menyiapkan makanannya sendiri. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh. Tidak hanya kita membebankan semuanya pada gereja, pada hamba Tuhan, tetapi kita sendiri sebagai orang Kristen kita bertumbuh atas dasar keinginan kita untuk bertumbuh, bukan karena kita ngikut-ngikut atau karena kita aku orang Kristen, aku harus ke gereja dan belajar. Enggak, bukan hanya itu, tetapi lebih lagi saya pengen bertumbuh, saya pengen belajar firman Tuhan sendiri. Kemudian bersekutulah bersama orang-orang yang punya kerinduan yang sama. Kita jarang sekali bisa maju begitu cepat atau maju begitu jauh kalau sendirian. Kita harus bersama-sama karena ada nilai-nilai kayak semacam akuntabilitas. Teman-teman yang bertanya, gimana kemajuanmu? Bagaimana ini jadwal bacamu? Apakah ada progres? Apakah melambat atau ada hal-hal yang bisa kita banggakan gitu? Aku udah baca satu kitab selesai. Aku memberi motivasi kepada yang lain untuk mereka bisa membaca juga. Lalu juga jangan merasa puas disuapi. Kata disuapi ini mungkin lebih halus ya. Katanya yang lebih jelas tuh pre-digested. Jadi kayak burung yang kasih makan anaknya itu udah dikunyahin dulu terus dikasih. Itu yang seringkali terjadi sama orang Kristen. Jadi apa yang dikatakan di atas ya kita ikut aja, kita belum tentu ngerti. Tapi kalau kita jadi orang Kristen yang lapar, yang mengikuti lapar itu, kita mengerti, ini lapar dari Roh Kudus, aku pengen belajar dan aku bersedia untuk bekerja keras untuk itu. It's okay. Jadi kita jadi orang yang tidak hanya disuapi, tapi kita suatu saat Tuhan akan minta kita untuk menyuapi orang lain. Kemudian tetaplah disiplin dengan tujuan. Tadi juga 1 Timotius 4 ayat 7-8 itu berkata bahwa kita harus siap hidup dalam kesalehan dan supaya
kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Filipi 4 ayat 8 itu juga menjadi satu model kita di depan. Ini ada gambarnya kayak di gym gitu ya. Kalau orang di gym tuh kemungkinan besar ada gambar-gambar atau foto-foto orang-orang yang terkenal gitu. Entah mereka jago di MMA, jago di heavyweight atau apapun juga. Dan kita punya role model di situ. Jadi Filipi 4 ayat 8 itu bilang pada kita, pikirkanlah semuanya yang manis, yang sedap didengar, dan semuanya itu baik. Gitu. Semua yang berasal dari Roh Kudus itu baik. Itulah yang menjadi model kita. Kita pengen jadi serupa dengan Kristus. Pandanglah kepada Kristus, karena Kristus akan menjadi role model bagi kita. Next. Ya, kita akan masuk pada bagian kedua, hafal, meditasi, dan aplikasi. Saya akan menyerahkan bagian ini kepada Mas Andi. Silakan Mas Andi. Halo, salam Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Mas Yudo yang telah mempresentasikan tadi 3 cara dengar, baca, dan studi. Kalau kita lihat background awalnya tadi ya, dan background yang di sini, tentu saja membangkitkan selera lapar Bapak Ibu Saudara dan ingin memakannya gitu. Beda tadi kalau disuapin, kalau ini mungkin langsung dimakan lah, tergantung kebutuhan juga. Nah, kita next ke Bible intake. Jadi Bible intake itu tadi kan cara makan Alkitab. Kita bagaimana sih cara kita memasukkan Alkitab itu, membawa itu ke dalam. Nah, cara keempat ini adalah cara menghafal. Kayak diceritakan atau dituliskan di Mazmur itu bilang bahwa di dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu sehingga aku tak akan berdosa terhadapmu. Jadi ada bagian menyimpannya itu menjadi suatu manfaat untuk tidak berdosa. Ada pagar batasan dari diri kita sendiri yang terbentuk dari manfaat menghafalkan firman itu. Tapi apakah manfaatnya hanya itu saja? Nah, next. Nah, manfaat lain dari tadi ya, kita menghafalkan firman itu, yaitu adalah pemasok kekuatan rohani. Itu ada di Efesus 6 ayat 17. Itu bicarain tentang firman Tuhan itu sebagai pedang roh. Nah, jadi pemasok juga di situ. Selain tadi menjadi pagar batasan supaya kita tidak berbuat dosa, juga menjadi alat kita untuk kita siap sedia ketika saat-saat dicobai oleh setan. Kalau kita lihat studi kasusnya sendiri, kalau kita lihat di Matius 4, itu Tuhan Yesus berulang kali ketika dicobai di padang gurun oleh setan 3 kali, yaitu Tuhan Yesus ngomongin ada tertulis. Nah, jadi ada 3 kali itu dibicarakan bahwa Tuhan Yesus itu juga menghafal. Jadi mengambil ayat hafalan itu dari memori dan menggunakannya itu untuk melawan setan. Selain itu, manfaat lain ya memperkuat iman. Jadi di Amsal 22 itu menceritakan bahwa ketika kita sudah menyimpan firman itu di dalam hati dan kita suatu saat membutuhkannya, maka firman itu akan menguatkan kita, meneguhkan kita, meneguhkan kepercayaan kita pada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalaminya sendiri ketika suatu saat sedang bad moment atau saat-saat buruk, tiba-tiba ada firman Tuhan yang datang mengingatkan kita bahwa rancangan Tuhan memang terbaik, bahwa Tuhan itu tetap baik, bahwa menjamin setiap apa yang kita perlukan di masa depan, bahkan lewat firman-firman yang telah kita lewat menghafalkan tadi. Selain itu juga dengan menghafal firman, Bapak Ibu Saudara dapat bersaksi ya, mempersiapkan diri untuk bersaksi. Contoh kasusnya itu di khotbah di Petrus, ketika Petrus itu menjawab orang-orang yang menuduh para rasul itu mabuk anggur, padahal kan enggak ya. Jadi ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka berbicara dan banyak bersaksi ya, dengan banyak berbagai bahasa. Di situ Rasul Petrus mengutip salah satu nubuat Nabi Yoel dan Daud terkait Mesias yang datang yang harus mati. Nah, di situ peran menghafal Alkitab terbuka juga, dan peran Roh Kudus juga sangat penting karena dalam hal itu kesaksian dapat berjalan dengan lancar. Selain itu juga Bapak Ibu juga dapat menggunakan menghafal firman untuk bersaksi ke sesama. Ketika sesama kita sedang mungkin kesusahan, sedang mengalami
sesuatu lah dan mereka curhat kepada kita. Nah, kita tahu ada dibantu Roh Kudus lah untuk ada ayat yang tiba-tiba muncul dan itu membantu saudara, kita bisa langsung men-sharingkan hal itu. Jadi kesaksian pribadi kita ke orang yang membutuhkan itu juga. Yang terakhir itu ya sarana Tuhan membimbing. Jadi sama ketika di dalam momen hidup kita ada di up dan di down, di fase hidup yang naik ataupun turun, kita selalu diingatkan Tuhan. Selain jadi pagar batasan kita, juga menjadi penguat kita untuk terus maju dan berpegang teguh kepada Tuhan ya. Next. Nah, ini mungkin menjadi cara-cara Bapak Ibu Saudara dalam hal menghafal firman. Kalau kita tahu tadi manfaatnya banyak, kenapa tidak kita langsung makan aja firmannya. Langsung kita cerna, langsung kita ambil manfaatnya. Yang pertama, menulis kembali ayat. Nah, ini sangat membantu dalam menghafal. Kalau biasanya sih ini disiplin yang dikerjakan saya temui itu di SD. Di SD itu kan A, B, C itu ditulis ya. Dan selain mengingat itu juga menambahkan mengikut sertakan saraf motorik kita, saraf dalam di tulisan kita lah ya. Jadi membantu kita dalam hal ini. Selain itu, yang kedua itu bisa Bapak Ibu menggambar sesuatu yang berhubungan yang dapat diingat. Nah, ini tentunya konteks-konteks tertentu ya Bapak Ibu. Misalnya bisa tentang perumpamaan kerajaan surga itu tentang apa? Biji sawi. Nah, kita bisa membayangkan itu ketika biji ditanam, tumbuh dan dahan banyak. Nah, itu kita bisa mengikut sertakan ilustrasi-ilustrasi yang ada di otak kita, bisa digambar atau bisa dibayangkan juga bisa. Jadi itu menambah experience dalam pikiran kita juga dan itu membantu dalam menghafal. Selain itu ada juga melafalkan ayat kata per kata secara lengkap dan berulang. Nah, ini sangat membantu. Nah, ini biasa yang sering sekali digunakan untuk verse atau ayat yang ingin tepat sekali digunakan. Selain itu lagi bisa, nah ini ada minta bantuan mentor atau teman untuk mengecek ayat hafalan. Nah, di sini ada peran tanggung jawabnya. Kalau kita sudah melibatkan mentor atau teman kita, jadi kan kita bisa langsung juga bisa berbagi juga, bisa juga kita sharing terkait ayat tersebut, bisa ngecek juga keliruan kita di mana. Nah, ini sangat bertanggung jawab cara yang di sini karena kita punya partner juga dalam hal menghafal firman. Yang terakhir mungkin melakukan review setiap hari. Nah, mungkin ketika beda ya kalau kita makan kan nggak nge-review gitu. Makan bakso, mungkin di-review juga ketika mau tidur hari ini makan apa ya. Makan bakso, makan mie goreng atau gimana. Tapi ini firman juga di-review juga karena terkait tadi aku ngafalin apa ya. Ini sangat mungkin menghafalkan tentang Amsal, terkait pengajaran untuk tidak berdosa. Jadi ada hal-hal yang diulang lagi dan bisa diulang besok lagi juga bisa direview setiap hari lah. Nah, ini proses pengulangan ini membantu Bapak Ibu Saudara dalam menghafal firman. Nah, selain menghafal firman, review tadi akan menjadi pengantar kita bahwa kita juga perlu memeditasikannya. Next. Jadi cara yang kelima adalah meditasi. Kalau kita lihat di Mazmur itu ngomongin betapa aku mencintai Tauratmu, inilah perenunganku sepanjang. Nah, perenungan ini terkait dengan meditasi. Ya, bisa next dulu. Jadi di meditasi apa sih kata Alkitab terkait meditasi? Kalau kita lihat di Mazmur tadi di atas bahwa itu bukti cinta kita loh pada Tuhan bahwa kita memeditasikannya setiap hari bahkan siang malam. Dan juga merupakan perintah untuk dilakukan di Yosua 1 ayat 8 itu diperintahkan untuk kamu harus merenungkannya dan melakukannya tentu saja. Terus ada juga yang ngomongin tentang apa yang dilakukan itu akan berhasil. Jadi ada manfaat dari merenungkan firman itu. Kalau di Mazmur Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 itu kan mengatakan terkait yang merenungkan siang malam itu seperti pohon yang ditanam di pinggir aliran sungai.
dan berbuah pada musimnya. Jadi akan berhasil juga setiap orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Yakobus 1 ayat 25 juga mengatakan bahwa yang melakukan itu terberkati. Diberkatilah mereka yang melakukan, yang meneliti firman-firman itu tadi. Next. Oke. Nah, ini kata meditasi mungkin Bapak Ibu Saudara mengatakan, oh ini meditasi kayak meditasi timur nih. Ya, mungkin mindset sekarang di Indonesia seperti itu ya. Tapi meditasi yang alkitabiah berbeda ya Bapak Ibu. Yang pertama itu terkait meditasi alkitabiah itu tidak mengosongkan pikiran, tapi berusaha mengisi pikiran dengan firman Tuhan dan kebenaran. Beda dengan yang sekuler ya, biasanya kalau ya mungkin terkait biasanya kan meditasi sekuler dihubungkan dengan yoga atau terapi relaksasi atau hal-hal meditasi yang berhubungan dengan gerakan zaman baru lah gitu ya. Jadi yang mengosongkan diri, mereka mengosongkan pikiran itu enggak, di Alkitabiah enggak. Di Alkitabiah meditasi adalah proses untuk mengisi pikiran kita, hati kita itu dengan firman Tuhan. Yang kedua itu membangun kondisi mental yang aktif. Berbeda dengan yang sekuler. Sekuler kan mempasifkan, jadi mematikan kehendak kita supaya semesta itu bekerja sendiri, enggak gitu. Tapi meditasi Alkitabiah itu mengaktifkan kehendak kita supaya selaras dengan firman. Firman itu ngomong apa sih, kehendak kita harus gimana sih. Jadi di dalam proses meditasi itu mental kita menjadi aktif, jadi berperan aktif. Yang terakhir itu terkait berusaha terhubung dalam realitas doa dengan Tuhan. Nah, berbeda dengan sekuler. Kalau sekuler kita mungkin menciptakan realitas pribadi. Biasanya itu sekuler gitu ya. Jadi menciptakan realitas yang berdasarkan kesenangan kita, kesenangan pribadi kita. Berbeda dengan meditasi Alkitabiah, kita menciptakan realitas di dalam doa bersama Tuhan. Dan di dalam penciptaan realitas ini mendorong rasa kepedulian dan tanggung jawab untuk menjadi pelaku firman. Gitu ya. Next. Oke, ini contoh cara meditasi ya. Ini ada di Yohanes 11 ayat 25. Itu kalau yang lengkapnya berkata seperti ini. Yesus berkata kepadanya, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapapun yang percaya padaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati." Nah, kita bisa meditasikannya di kata frasa, "Akulah kebangkitan dan kehidupan." Kita ulangi. Jadi ketika kita ngomong akulah, kita fokus ke situ ya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Kita fokus berpikir dalam akulah. Kalau ini siapa? Oh, Yesus. Yesus ini siapa? Oh, Yesus firman. Firman ini siapa? Oh, firman yang bersama-sama dengan Tuhan. Oh, jadi Yesus ini Tuhan. Jadi ada proses pemikiran dalam juga. Ketika kita ke kata kedua, akulah kebangkitan dan kehidupan. Kebangkitannya apa sih? Kebangkitan. Jadi ada proses pemikiran dalam juga. Kata dan pun juga bisa menjadi pemikiran dalam. Dan ini sangat mengaitkan erat ke antara kebangkitan dan kehidupan. Oh, antara kebangkitan dan kehidupan ini ada korelasinya nih. Jadi ada hubungannya ini. Jadi kebangkitan orang mati juga menghidupkan. Nah, itu bisa jadi perenungan atau meditasi yang baik. Jadi fokusnya itu bukan hanya tentang pengulangannya, tapi bagaimana pengulangannya itu memiliki nilai atau nilai yang dalam. Jadi ada perenungan yang dalam di situ. Itu ya contohnya. Contoh lain metode tadi. Next. Contoh lain, nah itu tadi yang di atas itu termasuk dalam metode penekanan kata per kata. Jadi kita menekankan katanya dan kita gali lebih dalam, direnungkan lebih dalam kata per kata. Ada juga cara memparafrasekan firman, jadi membahasakan kembali firman yang kita baca. Jadi dengan dibaca terus ditulis, memparafrasekan kata kalimat itu berdasarkan bahasa kita. Yang ketiga itu merumuskan prinsip firman Tuhan. Nah, ini terkait jadi diformulakan. Nah, ini ada proses, mungkin bisa dibantu dengan proses studi juga karena enggak saling terkait. Jadi misalnya terkait di Lukas 8
ayat 19 sampai 56 ini contohnya ya ini. Jadi di Lukas 8 ini di ayat 19 sampai 56 ini merumuskan bahwa ketika kita memeditasi kita menemukan di ayat-ayat ini bahwa Yesus ini memiliki kuasa atas ciptaan, roh jahat, penyakit dan kematian. Nah, tadi sampai ke kesimpulan itu. Jadi proses meditasi sampai memformulasikan atau menyimpulkan hal tersebut. Yang keempat itu membayangkan firman. Nah, ini bisa terkait ilustrasi di Alkitab. Seperti banyak ya Yesus mengatakan kerajaan Tuhan itu seumpama tadi ya biji sawi atau seumpama seperti pencuri. Nah, itu kita bisa membayangkannya. Jadi meditasi ini membawa atau membangun realitas firman kita dengan Tuhan. Kemudian yang terakhir itu mengajukan beragam pertanyaan. Nah, ini bisa contohnya itu ya, apa hubungannya dengan Yesus? Jadi ayat ini apa sih hubungannya dengan Yesus? Ayat ini apa sih kaitannya dengan isu-isu sekarang? Jadi dihubungkan dengan isu-isu sekarang. Dan masih banyak lagi ya. Nah, itu ini ya Bapak Ibu. Jadi meditasi itu sebenarnya melampaui mendengar, membaca, belajar, dan menghafal. Karena meditasi itu mengubah firman menjadi pengalaman di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita. Jadi meditasi ini sangat perlu ya. Selain tadi yang di atas telah dilakukan, dan meditasi ini menjadi pelengkapnya. Selain itu, pelengkap yang selanjutnya adalah, kita next, yaitu adalah next. Admin boleh next. Nah, yaitu adalah mengaplikasikannya. Jadi pelengkap sekaligus dari meditasi tadi. Jadi kalau dilihat di Yakobus 1:22, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Jika tidak kamu menipu diri sendiri. Kalau dilihat di gambarnya itu kan ada orang patung The Thinker yang terkenal itu, dan patung The Doer yang nggak ada orangnya karena orangnya sudah melakukannya. Jadi esensi dari mengaplikasikannya yaitu pergi, ayo pergilah. Oke, next. Jadi di dalam aplikasi itu juga perlu dipahami beberapa hal ya. Yang pertama, kita harus memahami konteks firman juga. Konteks firmannya apa? Karena nanti ujung-ujungnya karena kita akan memberi respon yang spesifik. Di nomor 2 itu. Kita membuat respon yang spesifik yang akan kita lakukan. Jadi bukan abstrak konsep atau prinsip yang abstrak. Mengasihi itu yang bagaimana? Saya akan mengasihi saudara saya dengan cara apa? Nah, itu kan. Memeluk dia atau memberi waktu untuk mendengarkan dia, itu ada cara yang spesifik dan konkret, ya, bukan abstrak. Dan juga ada dalam mengaplikasikannya harus tetap memiliki iman, pengharapan, dan kasih ya. Tentu saja ini iman kepada Kristus, pengharapan kepada Kristus, ya kasih kepada Kristus dan selamat. Ya. Yang terakhir, jangan lupa minta pertolongan Roh Kudus, karena kita mungkin ada banyak kendala dalam mengaplikasikan ataupun mencari aplikasi. Nah, minta pertolongan Roh Kudus, mintalah maka kamu akan menerima. Jadi penutupnya di aplikasi ini di Yohanes 13:17, yaitu jika kamu sudah mengetahui semua ini, kamu diberkati jika kamu melakukannya. Jadi berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Next. Selain itu, tadi ada 6 cara, nah ini bonusnya untuk Bapak Ibu Saudara. Jadi ada yang lain, bisa cara makan Alkitab atau Bible intake, kita membawa ke dalam itu. Firman-firman itu ke dalam hidup kita. Bisa dengan cara menyanyikan, bisa dengan cara di dalam doa, jadi mendoakan firman, jadi firman itu kita doakan ya. Atau men-storytellingkan, menceritakan kembali perikop firman yang telah kita baca atau kita renungan tadi ke orang lain. Dan juga bisa di-teachingkan atau diajarkan dan dikhotbahkan terkait firman juga, the word of God. Oke. Next, yang terakhir ini kesimpulannya bahwa lapar rohani adalah satu ciri kita sebagai orang percaya, dan di Bible intake ini atau makan Alkitab ini adalah cara yang memberi nutrisi rohani bagi orang percaya, dan kita harus lakukan itu.
Yang kedua, makan Alkitab dapat dilakukan tadi ya, dengan cara dengar, baca, studi, hafal, meditasi, aplikasi firman, dan juga bonus-bonusnya tadi juga bisa. Yang terakhir, tentu saja Bible Intake tidak harus dilakukan sendiri, undang atau bergabunglah dengan jamuan makan Alkitab bersama saudara seiman. Jadi temukan partner untuk menikmati makan firman itu bersama-sama dengan Bapak Ibu, lalu saudara lah pribadi. Begitu. Yang terakhir, terima kasih dan selamat makan kitab.